Halo semuanya, perkenalkan, namaku Indah Fauzi Journey dengan NIM G00258086 dari kelompok B4. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang vertebrae, plexus brachialis, dan regio femoralis. Mulai dulu dari vertebrae. Nah, jadi vertebrae ini kita akan bahas ossa, ligamenta, dan artikulasionya. Nah, untuk vertebrae ini dibagi jadi beberapa bagian. Ada yang vertebrae cervicalis, vertebrae thoracica, lumbar, terus sacrum, dan coccyx. Untuk vertebrae cervicalis itu ada 7, thoracica ada 12, lumbar 5, sacrum itu 5, tapi nanti bersatu jadi 1. Mulai dari vertebrae cervicalis. Nah, vertebrae cervicalis ini dibagi jadi 2, ada yang tipikal dan yang atipikal. Nah, untuk yang tipikal itu dari C3 sampai C6 ya. Nah, di vertebrae cervical yang tipikal itu dia tuh punya processus transversus. Nah, processus transversus itu punya foramen transversarium yang nantinya bakalan jadi tempat lewatnya arteri vena vertebralis. Nah, terus untuk korpusnya itu lebih kecil dan lebar. Terus dia tuh punya spinanya tuh kecil dan bifida. Terus ada juga foramen vertebral yang di tengah ini yang besar, dan dia membentuk seperti segitiga. Kita lanjut ke yang atipikal. Nah, yang atipikal ini ada C1 atau disebut juga os atlas. Nah, C1 ini atau os atlas ini nggak punya korpus, dan dia juga nggak punya processus spinosus. Dia masih berupa tuberculum aja. Terus di facies articularis superiornya, itu nanti bakalan bersendi dengan condylus occipitalis, nanti bakalan bikin articulatio coxae. Articulatio atlanto occipitalis, nanti bakal bikin gerakan iya. Terus habis itu ada atipikal yang lain, yang kedua itu ada C2, disebut juga aksis. Nah, kalau di aksis ini, dia juga punya foramen vertebral, terus dia juga punya processus transversus, terus di facies articularis anteriornya itu nanti bakal bersendi sama fovea dentis dari os atlas. Nanti bakal membentuk articulatio atlanto axialis, dan nanti bakalan bikin gerakan tidak. Oke, lanjut ke atipikal yang lain. Yang ketiga itu ada C7, disebut juga prominence, yang artinya itu menonjol. Nah, kenapa menonjol? Karena dia tuh processus spinosusnya itu paling panjang dan paling menonjol. Nah, dia tuh tetap punya processus transversus dan juga foramen transversarium, tapi foramen transversarium ini kecil karena dia cuma dilewatin sama vena vertebralis. Terus kita lanjut ke thoracica. Nah, vertebrae thoracica ini bentuk korpusnya kayak jantung. Terus dia tuh ada fovea costalis yang nanti bakalan jadi perlekatan costae. Nanti fovea costalisnya ini bakalan membentuk perlekatan costenya tadi tuh bakalan membentuk articulatio costovertebralis. Nah, articulatio costovertebralis ini ada 2. Ada yang articulatio capitis costae, di mana bagian costa yang melekat itu bagian kaputnya, dan articulatio costotransversaria, di mana bagian costa yang melekat itu bagian tuberculumnya. Terus next ke lumbar. Nah, di lumbar ini tadi ada 5, dan ini tuh korpusnya tuh mirip ginjal, kayak bentuk ginjal. Nah, untuk di lumbar ini, bagian-bagian khususnya ini ada pediculus, ada lamina, dia tetap ada foramen vertebral, tapi dia nggak punya foramen transversarium, dan juga nggak ada facies articularis untuk bersendi sama costae. Jadi beda sama thoracica. Terus next ini sacrum. Nah, sacrum ini tadi kan berasal dari 5 bagian, 5 tulang. Nah, tapi dia bersatu jadi 1. Sini ada semacam ada garis-garis gitu, disebutnya linea transversa. Nah, linea transversa ini itu merupakan derivat dari discus invertebralis. Terus ada juga lubang-lubang
yaitu adalah foramina sacralia. Ini tuh merupakan derivat dari foramen invertebral. Terus tadi yang terakhir itu ada coccyx. Terus kita lanjut ke ligamentanya. Nah, jadi yang pertama ini di foto yang kiri itu ada ligamentum longitudinal anterius dan posterius. Nah, untuk yang anterius ini dia bakal ligamentum ini bakalan menutupi bagian anterior dan lateral dari vertebrae. Nah, untuk fungsinya itu untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae. Kalau ligamentum longitudinal yang posterius itu dia lebih kecil dan lebih lemah daripada yang anterius. Fungsinya itu untuk mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior, dan dia tuh di sini banyak reseptor nyeri. Nah, terus di foto yang sebelah kanan ada 3 ligamentum. Kita bakal bahas dulu dari ligamentum interspinosum. Nah, di ligamentum interspinosum ini menghubungkan processus spinosus yang saling berdekatan. Selanjutnya ada di foto yang kiri ada ligamentum nuchae dan ligamentum supraspinal. Nah, ligamentum supraspinal ini nanti bakal tersambung sama ligamentum nuchae. Untuk fungsi dari ligamentum nuchae ini itu untuk mencegah fleksi berlebih di kepala. Terus di foto kanan ada ligamentum flavum. Nah, ligamentum flavum ini bakal menghubungkan lamina vertebrae yang saling berdekatan. Lalu untuk soal nomor 1, lanjut ke soal nomor 2 tentang plexus brachialis. Nah, jadi plexus brachialis ini bakalan menginervasi seluruh ekstremitas superior. Nah, di plexus brachialis ini terbentang dari vertebrae cervicalis 5 sampai thoracica 1. Itu bakal bikin dibagi jadi 5 bagian, ada yang paling dekat dengan vertebrenya. Itu ada radix, namanya radix, sebelahnya itu ada trunkus, terus ada divisi, ada fasciculus, dan juga ada nervus terminalis. Nah, untuk trunkus ini ada 3, ada yang superior, ada yang middle, dan juga ada yang inferior. Nah, nanti intinya mereka akan saling bercabang-bercabang, terus nanti di fasciculus itu bakal membentuk 3 fasciculus. Nah, fasciculus yang pertama itu ada yang lateral, ada yang posterior, dan ada yang medial. Nantinya fasciculus ini bakalan bercabang dan bakal menjadi nervus-nervus di sini. Nah, ya untuk fasciculus lateralis itu nanti bakal jadi nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan nervus medianus radix lateral. Untuk fasciculus medialis itu nanti bakal jadi nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachymedialis, nervus cutaneus antebrachymedialis, nervus ulnaris, dan juga nervus medianus radix medial. Untuk yang fasciculus posterior itu nanti bakalan jadi nervus subscapularis inferior, nervus subscapularis superior, nervus radialis, nervus axillaris, dan juga nervus thoraco-dorsalis. So, untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, tentang regio femoralis. Ini kita bahas tentang osa, muskuli, dan inervasinya. Sambil kita bahas osanya juga kita sambil bahas muskuli yang akan melekat di bagian tertentu pada os femur. Nah, untuk os femur ini adalah merupakan os longus, jadi dia tuh ada 3 bagian, ada bagian epiphysis proximal, ada bagian diaphysis, dan epiphysis distal. Kita mulai dari epiphysis proximal dulu. Nah, di epiphysis proximal itu ada kaput, namanya kaput femoris, yang nantinya tuh bakal bersendi dengan acetabulum dan membentuk articulatio coccyx. Terus di sini tuh ada kolomnya juga, ada lehernya. Terus di kaput femoris tadi ada fovea capitis femoris yang nanti tuh bakal dilekati sama ligamentum teres capitis femoris. Terus ada trochanter mayor. Nah, trochanter mayor ini nanti bakal dilekatin sama musculus gluteus minimus, musculus gluteus medius, dan juga musculus piriformis. Untuk di sebelah medialnya itu nanti ada trochanter minor. Kalau untuk trochanter minor ini bakalan dilekatin sama musculus iliopsoas. Nah, di bagian anterior, trochanter mayor dan minor itu bakalan kayak ada garis yang menyambungkannya, itu namanya linea intertrochanterica. Nah, kalau di bagian posterior ini nanti trochanter mayor dan minor itu bakalan kayak semacam ada peninggian krista, namanya krista intertrochanterica,
yang mana nanti itu ada tuberculum quadratum yang bakal dilekatin sama musculus quadratus femoris. Terus ada juga fossa trochanterica. Nah, fossa trochanterica ini bakalan dilekatin sama otot-otot rotator. Ada musculus obturator internus dan musculi gemelli sama musculus obturator externus. Terus juga ada linea pectinea, nanti bakal dilekatin sama musculus pectineus. Terus ada tuberositas glutea yang nanti bakal dilekatin sama musculus gluteus maximus. Nah, di bagian diaphysis ini di sini kayak ada garis yang kayak panjang gitu. Disebutnya adalah linea aspera. Nah, linea aspera ini bakalan jadi tempat melekatnya musculi adductor. Musculus adductor itu ada musculus adductor longus, brevis, musculus magnus, dan musculus gracilis. Terus, linea aspera ini nanti bakal terbagi jadi linea supracondylaris lateral dan medial. Nah, yang medial itu bakalan, yang lateral itu nanti bakalan bawahnya itu bakal ada condylus lateralis, dan untuk yang medial berarti condylus medialis. Nah, condylus ini akan berartikulasio dengan ostibia dan meniskus, nanti bakal menjadi artikulasio genus. Nah, terus di atas condylusnya juga ada epicondylus, mengikuti kalau condylus lateralis berarti epicondylus lateral. Dan medial juga sama. Terus di bagian anterior itu ada fascias patellaris ossis femur, nanti bakal bersendi sama fascias articularis patella. Nanti bakal membentuk articulatio femoropatellaris. Kalau di bagian posteriornya itu nanti ada fossa intercondylus. Terus selanjutnya kita bakal bahas tentang muskulinya. Nah, ini di foto yang sebelah kiri itu adalah quadriceps femoris. Ada vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, dan juga rectus femoris. Nah, untuk yang sebelah kanan ini juga ada otot-otot lainnya. Otot musculus iliopsoas itu dari musculus iliacus dan musculus psoas major. Terus di sini juga ada musculus pectineus. Terus di gambar sebelah kiri ini itu adalah otot-otot aduktor. Tadi ada aduktor brevis, aduktor longus, gracilis, dan juga magnus. Terus di foto yang kanan itu adalah otot-otot hamstring. Nah, otot-otot hamstring itu ada biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Lalu lanjut kita bakal bahas tentang inervasinya. Nah, untuk inervasinya itu ada 2 plexus, yaitu plexus lumbalis dan juga plexus sacralis. Untuk plexus lumbalis ini akan menginervasi regio inguinal dan juga regio paha. Nah, untuk di plexus lumbalis ini yang paling penting itu ada nervus femoralis dan nervus obturatorius. Nah, kalau untuk nervus femoralis, untuk motoriknya, dia bakal menggerakkan quadriceps femoris dan juga musculus sartorius. Oh ya, tadi musculus sartorius ada fotonya. Nah, ini musculus sartorius ada di yang gambar sebelah kanan. Nah, kalau tadi nervus femoralis sensoriknya itu bakalan ngaruh ke sisi ventral paha. Untuk nervus obturatorius, motoriknya itu bakalan menginervasi muskuli aduktor. Tadi ada aduktor longus, brevis, magnus, dan juga gracilis. Untuk sensorisnya itu bakalan menginervasi sisi medial paha. Nah, untuk plexus sacralis itu motoriknya itu nervusnya adalah nervus ischiadicus, dan untuk motoriknya dia bakal menggerakkan otot-otot hamstring. Tadi udah dibahas, ada biceps femoris, semitendinosus, dan juga semimembranosus. Nah, kurang lebih sekian saja tentang laporan praktikum 1.2 tentang vertebrae, plexus brachialis, dan juga regio femoralis. Terima kasih.